jatah hidup kita berakhir begitu sabda Rasulullah SAW. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita ke ajaran yang mulia dan agung ini. Ibu bapak yang muliakan Allah, pertama saya sampaikan dulu kepada ibu-ibu salam dari orang rumah saya gitu khusus jamaah yang belum pernah hadir gitu. Kemudian kita berada di hari terakhir, hari-hari akhir Ramadan, tinggal 4 hari lagi, dan malam ini adalah malam ke-27 ya, dan kalau orang Arab itu meyakini sekali bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27, sehingga mereka mengadakan seperti party begitulah. Kalau kita ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian Nuzulul Quran, kita tidak ada memperingati hari Lailatul Qadar. Kalau mereka malam inilah dan tidak tidur itu. Mudah-mudahan kita juga bisa memaksimalkan. Ibarat kata ulama itu, kalau ini Abdullah bin Mas'ud ya, kalau kuda itu sudah hampir sampai ke garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk sampai sebagai pemenang gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Dan kita jangan sampai rasanya tadi itu tanggal 21 sudah malam qadar. Tanda-tandanya ada gitu. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena umpamanya ada 30 kunci gitu ya. Kemudian kata orang, salah satu kunci ini adalah kunci gudang yang isinya harta korun, yang di situ ada tonan emas gitu. Silakan ambil gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita mengambil salah satunya saja atau memilih-milih gitu. Kita ambil saja semuanya. Ya, kalau kata Abdullah bin Mas'ud juga, andaikan siapa yang beribadah sepanjang tahun, setiap malam itu pasti dia dapat malam qadar. Setiap malam semua malam itu dia ibadahi, bukan saja 30 hari tapi sepanjang tahun. Nah, itu dia insya Allah pasti dapat malam qadar. Cuma sekarang kita yakin insya Allah kita dapat malam qadar semuanya. Cuma kadarnya itu lagi yang tidak tahu kita. Kadarnya apakah 1000 bulannya itu lebih baik daripada 1000 bulan cuma 1001, atau 10.000 atau 100.000? Karena kan tidak ada ketentuan dari Rasulullah. Yang dikatakan oleh Allah itu cuma lebih baik dari 1000 bulan ya. Sejuta kan juga lebih baik dari 1000 bulan. 1.000 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita serius sekali untuk menghadap kepada Allah. Tapi yang paling penting itu bukan fisiknya, tapi hati yang menghadap kepada Allah dengan serius, bahwa optimis mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, mungkin kita setiap berdoa itu banyak hal yang kita minta, namun banyaknya orang berdoa itu masalah duniawi gitu ya. Kalau bisa ketika kita berada di malam qadar itu, yang kita minta adalah akhirat sebanyak-banyaknya, dan dunia ini akan mengikut sendiri. Terutama sekali supaya kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana doa kita itu kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Ringkasnya ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Al-Quran itu ada takfiruz dzunub, ada ghufranuz dzunub, ada afu ya. Takfir itu menutupi. Ibaratnya kalau kita salah dalam menulis, kemudian kita ambil tip X, kemudian kita kasih tip X, kesalahan masih utuh di dalam tuh, cuma tidak muncul lagi, sudah ditutupi oleh tip X. Cuma orang tahu ini ada kesalahan di sini nih. Suatu saat kalau umpamanya tip X-nya mengering, udah lepas, kelihatan lagi dosanya, apa kesalahan di dalamnya. Ini takfir. Makanya wa kafir anna sayyiatina, ya Allah tutupi kesalahan-kesalahan kami. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, dihapus. Ghufran itu kita ambil penghapus, kita hapus gitu, tidak ada lagi, tidak ketahuan dosanya, cuma ada bekasnya gitu. Lama kelamaan kan kalau papan tulis yang whiteboard itu
menghitam juga gitu. Kesalahannya enggak tahu, cuma pasti ada salah gitu. Yang lebih mantap itu al-afu, makanya itu yang disuruh oleh Rasulullah, minta kita salah dalam menulis, kertasnya kita buang, kita ambil kertas baru gitu. Ini betul-betul baru, enggak ketahuan lagi sama sekali ada kesalahan sebelumnya. Kita silahkan menulis apa yang baru gitu. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya di malam-malam hari ini diberi oleh Allah al-afu itu. Bukan sekedar takfir atau ghufran, tapi al-afu, betul-betul dibuka lembaran baru dalam kehidupan kita ini, sehingga kita hari-hari ke depan itu diberi pencerahan dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kebaikan lebih banyak lagi, sehingga stok amal kita menghadapi akhirat itu betul-betul memadai lah gitu. Dan gini, ada yang kita butuhkan dari Allah itu di samping hidayah itu taufik namanya. Taufik itu kemampuan untuk melaksanakan ketaatan lebih banyak yang mungkin menurut orang nggak mampu gitu, sekaligus juga meninggalkan dosa. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita banyak dosa itu kita akan diberi penyakit namanya qilatut taufik. Qilatut taufik itu sedikit bimbingan Allah untuk melakukan kebaikan. Keinginan ada, tapi tidak bisa. Ada aja penghalang. Kita ingin sholat tahajud di malam hari, sudah dibikin alarm 4, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, berbunyi serentak dengan suara volume paling keras. Tapi aduh, berat sekali, mata pedih gitu. Kita bangun, kita matikan satu-satu. Ya. Oh, alhamdulillah terbangun, Mang. Bangun, masuk ke toilet, banyak yang terasa. Inilah itu segala macam. Akhirnya selesai. Keluar dari toilet, hayya 'alas shalah gitu. Orang sudah azan. Kalau dia pergi ke masjid, pas di pintu masjid, assalamualaikum warahmatullahi. Dia ambil mushaf Al-Quran mau baca gitu, datang pula telepon, halo, assalamualaikum, bicara pula setengah jam. Mulai zikir pagi, datang pula anak, ini masalah soal nggak jadi. Mau sholat duha, datang tamu. Nah, ini qilatut taufik. Ya, tapi kalau orang yang diberi oleh Allah taufik itu semuanya beres saja. Urusan dunia beres, ini beres semuanya. Kenapa? Karena Allah ingin banyak kebaikan muncul dari dia. Nah, oleh karena itulah makanya kita minta al-afu dari Allah, sehingga hari-hari ke depan kita bisa urusan dunia kita lancar, dan dunia itu pun untuk akhirat, bukan untuk sekedar dunia saja. Ya, barangkali itu saja dulu untuk pembukaan. Saya lebih suka kita nanti banyak dialog, dan kayaknya waktunya masuk ya. Sudah. Coba lihat, ada belum ya? 1 menit ini. 3 menit ya? 3 menit lagi. Kita diskusi aja lah gitu. Kalau bisa dibimbing doa. Oh ya, kita baca doa tuh. Pak Lukman. Udah ya? Kita doa yuk. Kita istighfar dulu 3 kali, dan ini adalah maksudnya doa kita. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna hadha iqbalu layli wa idbaru nahari wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wa syurah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin.
Alhamdulillahil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Di luar ada teh atau kopi tapi bikin ini sendiri sih. Nah, saya ambil lagi. Kurang gaji mandinya. Ya. Kurang berapa lagi? Cukup. Enggak belum. Kurang satu. Kurang satu mas Pak. Dua berarti. Oh dua. Dua. Dia harus dikupas ya. Harus dikupas. Saya aja. Alhamdulillah ya. Saya support.